Syekh Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani adalah termasuk salah seorang tokoh sufi yang sangat terkenal, dan besar sekali pengaruhnya. Beliau pun dikenal pula sebagai seorang wali kutub, atau wali Gauts, yakni pemimpin para wali pada zamannya. Beliau adalah salah satu arif billah yang agung, penjaga sunnah Nabi Muhammad. Syekh Yakub Al-Hamazani adalah salah satu wali Allah yang menempati makam Gauts Al-Adim, dan merupakan salah satu figur utama dalam silsilah tarekat Naqsyabandiyah. Syekh Abu Yakub Yusuf Ibnu Ayyab Ibnu Yusuf Ibnu Al-Husain Al-Hamadani lahir di Buzanjir, daerah Hamadan, sekitar tahun 404 Hijriah. Setelah menempuh pendidikan awal di tanah kelahirannya, pada usia 18 tahun beliau pindah ke Baghdad. Beliau mendalami fiqh mazhab Syafi'i kepada Syekh Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf Al-Fairuzabadi. Beliau juga berguru dan bersahabat dengan Syekh Abu Ishaq As-Sirazi, seorang ulama besar di sana. Karena kecerdasannya, Syekh Yusuf menjadi rujukan bagi banyak ulama. Namanya terkenal hingga ke Isfahan, Bukhara, Samarkand, Khwarazm dan sebagian besar kawasan Asia Tengah. Tetapi kemudian beliau meninggalkan popularitasnya, dan lebih memilih uzlah untuk mujahadah dan menjalani riyadah spiritual yang ketat. Beliau bergabung bersama beberapa sufi seperti Syekh Abdullah Guwaini dan Syekh Hasan Simnani. Beliau juga berguru kepada Syekh Abu Ali Al-Farmadi. Berkat ketekunannya, beliau akhirnya mencapai kedudukan Gauts, Sang Penolong, sebuah kedudukan yang tinggi dalam hierarki kewalian. Beliau kemudian menetap di Merv, dan sejak saat itu, banyak karamah yang diperlihatkannya. Beliau meninggal di Khurasan pada 12 Rabiul Awal 535 Hijriah, dan dimakamkan di Merv. Makamnya menjadi tujuan banyak peziarah muslim. Selain mengajar ilmu fiqh dan ilmu eksoteris lainnya, Syekh Yusuf Hamadani sering mengemukakan beberapa ajaran ruhani atau esoteris, yang langsung diperolehnya dari khazanah ilmu Tuhan. Namun dalam hal ini, beliau lebih sering menggunakan metafora, atau kiasan untuk menjelaskan rahasia-rahasia yang pelik, yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh para wali Allah. Menurutnya, sebagian dari wali Allah mendengar langsung firman Allah melalui kesaksian transenden. Sebagian wali Allah lainnya mendengar melalui wahdaniyah. Sebagian lagi melalui kekuasaan Allah, dan sebagian lagi melalui rahmat Allah. Melalui keterbukaan auditif inilah, aulia Allah mendapat pesan Tuhan, mendapat ilmu laduni, dan kabar-kabar baik dari hadirat ilahi. Mereka memahami makna terdalam pesan-pesan ilahiyah. Sebagian mereka tenggelam dalam keabadian atau baka, kerahasiaan atau sir. Allah menjadikan saksi atas mukasyafah hamba-hambanya yang terpilih, aulia Allah, dan Allah menghiasi mereka dengan amal salih, dan memberi karunia sifat-sifatnya kepada mereka. Syekh Yakub memiliki banyak karamah, dan yang terkenal adalah karamah yang bersumber dari asma Allah Al-Qahar. Dalam riwayat, dikisahkan bahwa suatu ketika, datang dua ulama fikih yang mengkritik Syekh Yusuf Hamadani dengan kasar. "Diamlah kamu, karena engkau melakukan bid'ah." Syekh Yusuf menjawab, "Jangan bicara perkara yang tak engkau pahami. Lebih baik kalian mati ketimbang hidup." Begitu beliau selesai mengucapkan kalimat ini, dua ulama zahir itu jatuh dan meninggal dunia seketika. Syekh Yusuf Hamadani juga terkenal bisa berada di beberapa tempat sekaligus, dan beliau bisa datang ke tempat manapun yang beliau kehendaki dalam waktu singkat. Beliau bisa membaca pikiran dan hati orang lain. Beliau bisa memprediksikan nasib orang dengan tepat. Menurut riwayat, Syekh Yusuf Hamadani memprediksi ketinggian kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau pula yang meramalkan bahwa kelak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani akan mengucapkan kalimat yang amat terkenal, yaitu, "Kakiku berada di atas bahu semua aulia Allah." Mengenai kekeramatan atau karomah, beliau meramalkan tentang Syekh Abdul Qadir seperti kisah berikut. Ketika belajar di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani dan teman-temannya sering mengunjungi orang-orang saleh. Pada suatu hari, ia bersama dua orang temannya mengunjungi seorang wali Gauts yang dapat muncul sewaktu-waktu, yaitu Syekh Abu Yakub Al-Hamdani. Sebelum mereka tiba di tempat tujuan, temannya yang bernama Ibnu Saka berkata, "Aku akan mengajukan pertanyaan yang tidak akan diketahui jawabannya." Sementara satu temannya lagi yang bernama Abdullah bin Abi Asrun berkata,
Aku akan mengajukan pertanyaan yang akan kulihat bagaimanakah jawabannya. Adapun Syekh Abdul Qadir hanya berkata, aku berlindung kepada Allah dari pengajuan pertanyaan kepada beliau. Yang aku harapkan adalah berkat beliau. Sewaktu mereka tiba di rumah yang dituju, Syekh Abu Yakub tidak ada. Namun beberapa saat kemudian, tahu-tahu beliau sudah ada di hadapan mereka. Syekh Abu Yakub memandang Ibnu Saka dengan tajam seraya berkata, hai Ibnu Saka, apakah engkau akan menanyakan sesuatu yang tidak akan kuketahui jawabannya? Sungguh celaka engkau. Sungguh kulihat di mulutmu tersembul tanda kekafiran. Setelah itu, beliau menyebut pertanyaan yang akan diajukan Ibnu Saka dan sekaligus menjawabnya. Padahal Ibnu Saka belum sempat berkata sepatah pun. Kemudian Syekh berkata kepada Abdullah, hai Abdullah, apakah engkau akan menanyakan persoalan untuk kamu lihat jawabannya? Ketahuilah, kamu kelak akan diuji dengan banyaknya kekayaan yang datang kepadamu, akibat sikapmu yang tidak sopan kepadaku. Seperti tadi, beliau menyebutkan pertanyaan yang ada di hati tamunya sekaligus menjawabnya. Selanjutnya, beliau menoleh kepada Syekh Abdul Qadir yang waktu itu masih muda, dan menyuruh agar duduk di dekatnya. Syekh Abu Yakub lalu berkata, hai Abdul Qadir, Allah dan Rasulnya sangat senang dengan kesopananmu. Aku seolah-olah melihat, kelak di kota Baghdad, engkau akan duduk memberikan pelajaran agama, di hadapan para santri yang berdatangan dari segala penjuru. Aku pun seolah-olah melihat, setiap wali yang ada pada masamu, semuanya tunduk melihat keagunganmu. Ketahuilah sebenarnya kedua telapak kakiku ini berada di atas tengkuk setiap wali Allah. Setelah berkata demikian, tiba-tiba sang wali kutub lenyap dari pandangan mata para tamunya, tanpa diketahui kemana perginya. Kelak, di kemudian hari, apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Yakub Al-Hamdani, semuanya menjadi kenyataan, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi pemimpin para wali. Dalam kitab Kalaidul Jawahir disebutkan, bahwa Syekh Abu Yakub wafat pada tahun 535 Hijriah. Setelah meninggal, ruh beliau mengajarkan rahasia zikir kepada Syekh Abdul Halik Al-Fajwani melalui visi spiritual.